Shalom pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Gusti Afi. Biar damai sejahtera Kristus menyertai kalian semua. Amin. Bersama di samping saya Pak Pendeta Dani Kastanya yang akan berbincang mengenai topik bahasan mengenai antikristus, yaitu antikris dengan lambang 666 Atau triple six. Yes. Kita akan bahas dari Alkitab ini di dalam Wahyu 13 ayat 18. Ya, bagaimana Pak? Sudah siap? Ya, boleh. Coba dibaca ayatnya dulu. Iya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Iya. Kita mengidentifikasi dulu ayat ini ya. Ini buku Wahyu. Buku Wahyu kan ditulis oleh Yohanes di satu pulau namanya Patmos. Jadi latar belakang ayat ini kita harus tahu dulu siapa penulisnya. Kalau kita sudah tahu tentang penulisnya adalah seorang hamba Kristus atau hamba dari Yesus Kristus, maka tentu yang harus dia perkenalkan di situ adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi itulah sebabnya di Wahyu pasal 1 ayat 1 diawali inilah Wahyu. Nah, coba kita baca supaya kita sedikit pengantar Wahyu. Iya, kenapa? Ya, para pemirsa, kita mau baca Wahyu 1 ayat 1 yang berbunyi, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, jadi jelas ya. Iya. Jadi yang pertama, kata pertama kita harus ingat, inilah Wahyu Yesus. dari Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus. Ini Wahyu Yesus Kristus itu bisa disebut dari Yesus atau from Jesus. Jadi dan about Jesus. Jadi inilah wahyu tentang Yesus atau dari Yesus. Jadi itu namanya wahyu Yesus. Kalau kita berikan kalimat ini, wahyu tentang Yesus dan wahyu dari Yesus. Nah, pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bahwa semua tulisan Alkitab ini adalah tulisan ilham yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada faktor pengajaran, ada faktor pendidikan, dan nubuat adalah bagian dari pengajaran. Jadi kalau ini pengajaran, maka ini disebut kebenaran-kebenaran pengajaran, tapi tidak disebut kebenaran absolut. Sebab satu-satunya kebenaran absolut hanya Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baik. Jadi kita udah tahu ya. Jadi untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Dan hambanya yang diberikan ini, pewahyuan ini, ilham ini adalah Yohanes. Di mana? Di Pulau Patmos. Nah, dia ingin menceritakan, Yohanes ingin menceritakan tentang Yesus Kristus yang akan dilawan. Makanya disebut di sini ada yang menentang Kristus di sini. Nah, kita akan lihat lebih jauh ayat ini ketika kita membaca Wahyu pasal 13 ayat 18. Iya. Nah, coba kita baca kembali. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Ini penting ini. Iya. Jadi kalau ini penting, harus kita betul-betul perhatikan. Yang penting kadang-kadang kita tidak buat jadi penting. Kenapa? Padahal ini penting. Yang penting di sini adalah hikmat. Jadi sering orang menjadikan hikmat ini tidak penting. Padahal orang-orang bijaksana yang pernah hidup pada zaman Alkitab atau nabi-nabi, bahkan Raja Salomo atau Raja Sulaiman yang terkenal itu, yang disebut orang yang berhikmat, terkenal hikmatnya. Terkenal hikmatnya di dunia manapun. Hingga saat ini tidak ada orang yang setenar dia dan sehebat dia, bahkan sekaya dia, dialah Raja Sulaiman. Dia berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan hikmat. Di mana ayatnya itu? Di Amsal 9 ayat 10, Pak.
Wah, Amsal 9 ayat 10. Coba dibaca, Pi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Iya, jadi hikmat pengertian. Jadi yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat. Kalau mau ditambah dengan pengertian, hikmat itu ada dalam pengertian. Pengertian itu ada dalam hikmat. Maksudnya. Jadi hikmat itu yang penting di sini, hikmat adalah kita mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Iya. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, itu penting. Jadi yang penting di sini orang mengenal Tuhan. Jangan sampai belajar kitab Wahyu orang tidak kenal Tuhan, dia kenal nubuatannya, dia hebat nubuatannya, tapi tidak kenal Tuhannya. Itulah yang juga yang terjadi kepada orang Farisi ahli Taurat. Waktu belajar nubuatan mereka tahu tentang Mesias. Waktu Yesus datang mereka nggak kenal. Iya, nggak percaya. Nggak percaya karena mereka terfokus kepada nubuat atau pengajaran itu, tapi lupa kepada mengenal Tuhan di dalam pengajaran itu. Jadi kita harus senantiasa ingat ini hikmah. Yang penting sini hikmah. Yang lain bukan berarti tidak penting. Jadi yang utama pertama hikmat. Hikmat itu artinya pengenalan akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Baru takut akan Tuhan. Bagaimana dengan mengenal Tuhan? Lebih dalam dan lebih dalam. Wah, dia akan semakin berhikmat dan mengenal Tuhan yang dahsyat itu. Sehingga dia akan menyembah Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, apa yang disebutkan orang yang mengenal Tuhan ini akan menemukan apa? Coba kita lihat ayatnya. Di apa tadi itu? Iya. Di Wahyu pasal 13 ayat 18. Iya, Wahyu 13 ayat 18 yang tadi. Yang tadi yang penting ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiknya menghitung bilangan binatang itu. Iya, orang yang berhikmat dia akan menjadi orang bijaksana. Iya. Dan orang bijaksana ini mampu menghitung Iya. keadaan, situasi dan kondisi dengan tuntunan tentunya hikmat dari Tuhan, itu roh Tuhan akan memberikan ilham kepadanya. Jadi bersyukur kita karena Yohanes mendapatkan ilham dari Tuhan untuk menuliskan tentang sebuah perlawanan terhadap Tuhan atau perlawanan terhadap Kristus. Nah, disebutkan sana ciri-cirinya. Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. Nah, mungkin baca sebelumnya, sebelum baca semua ayatnya dulu. Iya. Ada kata binatang juga di dalam. Kita Iya. harus identifikasi semua. Iya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik ia menghitung bilangan binatang itu. Kita bilangan binatang dulu. Iya. Nah, bilangan binatang ini nanti diidentifikasi bilangan seorang manusia. Iya. Jadi ada binatang, bilangan binatang, Iya. ada identifikasi seorang manusia. Baca lagi. Jadi ada bilangan binatang dulu ya. Iya. Baru Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. bilangan binatang dihitung, terus Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. karena bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. Jadi bilangan binatang, bilangan seorang manusia. Kenapa bilangan binatang ini diidentifikasi dengan manusia? Jadi seorang manusia ini bukan menunjukkan satu orang, tapi disebutkan adalah identitas manusia. Afi seorang manusia. Afi seorang ayah. Iya. Ayah. Identifikasi. Iya. Jadi bilangan binatang ini adalah bilangan seorang manusia, yaitu bilangan sejumlah manusia, identifikasi manusia yang sama dengan bilangan binatang ini. Jadi binatang dan manusia kok bisa sama? Iya. Maka jumlahnya apa kita hitung? Jumlahnya ialah 666. 666. Ada disebut 666. Iya. Ada atau 666. Iya, 666. Perhatikan ini, tadi itu bilangan binatang, kemudian Bilangan manusia. bilangan manusia, sama ini. Oh iya, sama ya, Pak. Sama kan? Iya. Bilangan binatang ini diidentifikasi dengan Manusia. manusia. Jadi kita lihat di sini. Nah, baca selanjutnya. Jadi kita sudah tahu kan? Iya. Oke. Iya. Bilangan ialah bilangan 666, Ah, yaitu yang terakhir. ah, Kita mau ulang lagi baca Iya, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Bang siapa yang bijaksana, baik ia menghitung bilangan binatang itu,
Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Iya. Dan bilangannya ialah 666. Nah, sudah teridentifikasi bilangan binatang itu diidentifikasi sebagai bilangan seorang manusia, atau bilangan identifikasinya adalah bilangan manusia. Iya. Nah, ini sama kan, binatang manusia. Mari kita lihat secara alkitabiah, secara hermeneutikanya itu biasanya biarkan Alkitab dulu menafsirkan dirinya sendiri. Iya. Itu penting dalam prinsip hermeneutics. Hermeneutics itu adalah ilmu menafsir Alkitab. Iya, Itu Pak. ilmunya itu beberapa semester. Iya, Pak. Nah, hermeneutik 1, hermeneutik 2, lebih dalam kita memahami itu akan lebih mantap kita menjadi pelajar Alkitab. Tapi ingat selalu bahwa semua pengajaran-pengajaran di Alkitab ini seperti buku Wahyu adalah pengajaran tentang nubuatan. Jadi disebut kebenaran yang tidak absolut. Kenapa tidak disebut kebenaran tidak absolut? Nanti Rasul Paulus akan ungkapkan itu supaya nanti kita jangan berpatokan kepada nubuatan. Iya. Kita belajar nubuatan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Iya. Bukan lebih mengenal nubuatan, lupa Tuhan. Itu penting. Makanya di sini yang penting ini hikmat. Kenapa penting itu? Nah, karena Rasul Paulus juga mengatakan tentang pengetahuan ini, pengetahuan kita ini dengan nubuat ini perlu kita batasi, sebab ada batasnya selalu. Namanya pengetahuan selalu ada batas, kecuali Tuhan yang tak ada batas. Iya. Far knowledge dia. Manusia selalu terbatas punya pengetahuan. Nubuatan manusia selalu juga terbatas. Untuk mengungkapkan tentang apa yang dilihat pun terbatas. Iya. Karena dia hanya melihat dengan panca inderanya, bahkan kalau dengan 5-6 inderanya pun Iya. masih juga terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya Rasul Paulus, seorang ahli kitab, seorang pelajar Alkitab, juga mengungkapkan tentang keterbatasan itu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9. 1 Korintus pasal 13 ayat 9 itu mengungkapkan tentang pengetahuan dan nubuatan. Karena kita kan belajar ini tentang nubuatan, Pi. Iya. Jadi kita harus tahu dulu prinsip dasar tentang pengetahuan dan nubuatan itu dari seorang ahli kitab yang bernama Rasul Paulus. Dia itu didikan dari Gamaliel. Oh, iya. Dia majelis agama Yahudi, disebut Sanhedrin, anggota. Nah, dia sebutkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Ya. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Betul begitu? Coba baca. Iya, saya bacakan, Pak. Iya. 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Coba kita lihat kamera kembali. Oh iya. Iya. Sorry. Oke. Jadi pengetahuan kita tidak lengkap Iya. dan nubuat kita tidak sempurna. Iya. Jadi kalau begitu kita harus menemukan yang sempurna, Iya. yaitu Tuhan yang sempurna. Pengetahuan nubuat, pengetahuan tidak lengkap, nubuat tidak sempurna. Jadi penting itu. Jadi yang penting hikmat. Iya. Tujuan kita adalah mempelajari nubuatan, mengenal Tuhan. Benar, Pak. Nah, dan siapa yang melawan Tuhan? Diidentifikasikan di sana Iya. sebagai bilangan Iya. binatang atau bilangan seorang manusia Iya. yang diidentifikasi sebagai seorang manusia yang jumlahnya 666. Oke. Sebelum kita belajar tentang triple six, adakah 3 6 ini atau triple six ini tanpa ada single six? Nggak mungkin kan? Masih ada. Harus ada single six, baru ada double six, baru ada triple six. Jadi kita belajar dari Alkitab dulu, single six, 6 yang pertama. Iya. Binatang diciptakan hari, Hari ke-6, Pak. manusia diciptakan hari, Ke-6, Pak. sama-sama binatang manusia diciptakan hari ke-6. Jadi 6 pertama ini ada identifikasi sebagai bilangan manusia atau bilangan binatang yang disebut sama. Apakah manusia ini yang disebut dengan bilangan seorang manusia, yang identitas manusia ini menentang Tuhan? Iya. Apakah menjadi antikristus? Jadi jangan kita bicara antikristus di akhir zaman. Antikristus sudah dimulai di awal zaman. Oh iya, benar. Puncaknya nanti di akhir zaman yang disebut triple six. Tapi awalnya sudah ada single six. Iya. Pertama dulu. Nah, baru nanti ada double six, baru ada triple six di akhir zaman. Begitu kita belajar Alkitab supaya kita jangan menuduh siapapun sebagai antikristus. Iya. Kalau misalnya kita belajar secara historicism, futurism itu adalah nubuatan, dan nubuatan itu tidak sempurna.
Ya, tapi yang paling penting yang sempurna itu Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan dulu di dalam dan mengenal lawan Tuhan itu bagaimana, perlawanan terhadap Tuhan. Begitu. Iya. Oke. Jadi manusia diciptakan hari ke-6. Binatang juga diciptakan hari ke-6. Apakah manusia ini berontak melawan Tuhan? Melawan perintah Tuhan? Iya, zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu. Iya. Antikristus atau lawan Tuhan yaitu ular. Iya. Dia ular kemudian menggoda si Hawa. Iya. Adam, jatuhlah mereka. Iya. Melanggar perintah Tuhan. Iya. Orang yang melanggar perintah Tuhan sama dengan menentang Tuhan. Iya. Tapi belum terlalu berat karena belum triple six, ini baru single six. Jadi single six adalah sebuah simbol pemberontakan manusia kepada Tuhan dalam bentuk keluarga. Dimulai dari keluarga apa? Dari keluarga siapa saja. Karena sudah diidentifikasi manusia, siapapun manusia itu berarti sebuah keluarga jatuh. Keluarga pertama jatuh. Maka keluarga Adam dan Hawa ini menjadi kelompok pengikut antikristus karena mengikuti perintah ular. Betul? Iya, benar. Tapi sekalipun di antikristus Tuhan cari. Iya kan? Iya, Mas. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena dia tidak tahu dan tidak sadar. Jadi orang kalau kehilangan kesadaran tentang Tuhan, makanya perlu hikmat. Dia tidak mengenal Tuhan, lupa tentang Tuhan siapa, lupa mengenal Tuhan, Iya. tergoda dengan bujuk rayu iblis. Kau akan makanlah buah ini. Oh, dia bilang tidak bisa, nanti kalau kami makan kami akan mati. Terus iblis bilang kamu tidak akan mati. Begitu kata iblis, ya kan? Jadi ini sebuah argumentasi yang masuk akal. Tetapi akhirnya itu yang membuat masuk akal bagi mereka ini, membuat wah, kita kan sama seperti Tuhan. Selalu kesombongan itu kalau ingin sama dengan Tuhan. Dimulai dari iblis ya, Pak ya? Iya, dimulai dari iblis. Jadi antikristus itu menggoda manusia. Jatuhlah manusia itu dalam dosa. Jadi antikristus lah, pengikut antikristus. Tapi sekalipun antikristus, kita jangan, oh antikristus masuk neraka. Jangan begitu. Ini hanya pelajaran nubuatan untuk kita mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mengasihi orang yang jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa dicari kan? Mana kan kau pelajaran kita yang lalu. Oke. Jadi keluarga pertama itu atau keluarga-keluarga yang ada diceritakan di Alkitab sudah menentang Tuhan. Keturunannya lagi apalagi Kain. Kalau ini masih menentang, tidak turut perintah, kalau ini sudah membunuh, menghilangkan ciptaan Tuhan. Iya. Itu Kain bunuh Habel. Iya, benar. Betul? Benar. Tapi sekalipun ia sudah membunuh, Kristus tetap mencari Kainnya. Iya. Dan memberikan garansi tidak ada orang yang bisa bunuh kau. Iya. Luar biasa kan Tuhan punya kasih. Iya. Sebenarnya Tuhan tahu itu, Pak ya. Tuhan sangat tahu karena dia far knowledge, mengetahui dari awal sampai akhir. Tapi dia mengizinkan itu semua terjadi, sebuah cerita untuk peristiwa supaya orang mengenal bahwa Tuhan itu luar biasa dan maha kuasa. Manusia yang terbatas yang tidak maha kuasa ini perlu pertolongan ciptaannya Tuhan. Jadi dia tahu betul ciptaannya. Jadi itu antikris single yang pertama, single six pertama, 6 yang pertama. Oh itu lebih meluas nanti. Kalau sebelum ke triple six lebih meluas. Akhirnya muncullah sebuah kerajaan yang besar yang pernah menguasai dunia. Kerajaan pertama yang pernah menguasai dunia itu adalah kerajaan Babylon. Kalau kita belajar sejarah dunia, Iya. atau yang disebut Babel. Oh, yang bikin menara Babel itu. Dengan rajanya Nebukadnezar. Oh, zaman Yang, Daniel itu. iya, Pak. zaman Daniel. Jadi mereka itu, raja itu ingin supaya disembah sama seperti Tuhan. Dia dirikan sebuah patung yang besar, yang tingginya 6 hasta, Iya. lebarnya 6 hasta. Itu di buku Daniel nanti belajar itu. Iya. Kalau nanti kita buka buku Daniel, belajar di kitab Daniel. Sebab kitab Daniel dan kitab Wahyu sebuah kitab nubuatan. Oh, Ya. iya, nubuatan tentang akhir zaman ya. Jadi kita lihat di buku Daniel disebutkan di sana bahwa dia mendirikan patung yang tingginya 6 hasta, lebarnya 6 hasta. Iya. Nanti di pemirsa bisa cari ayatnya Iya. tentang patung Nebukadnezar. Benar nggak tingginya 6 hasta, lebarnya 6 hasta? Iya, boleh dicek. Boleh dicek. Itu kita identifikasi itu sebagai bilangan manusia secara kerajaan. Secara representatif keluarga yang percaya Tuhan ini menjadi antikristus,
Dan sekarang ini lebih luas, ini double six dengan sebuah kerajaan yang menentang Tuhan dan menyuruh untuk menyembah patung yang diciptakan itu. Siapapun yang tidak menyembah akan mendapatkan hukuman. Daniel Raja Nebukadnezar sekali lagi ingin juga menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Apa artinya ini? Kesombongan lagi. Kesombongan akhirnya mendahului kehancuran juga. Karena mereka tidak berhikmat, tidak mengenal Tuhan yang patut disembah, hanya Dialah satu-satunya yang boleh disembah. Nah, kira-kira begitu, Vi. Jadi double six ini adalah lebih luas perlawanan terhadap Tuhan itu. Tuhan katakan hanya aku yang boleh disembah. Suruh sembah binatang. Nah, itulah sebabnya nanti itu di awal daripada bangsa Israel atau Ibrani itu keluar dari Mesir, mereka kan dikasih 10 hukum. Salah satunya di sana jangan menyembah patung kan? Iya, benar. Nah, supaya apa? Supaya hanya boleh Tuhan yang disembah. Iya. Sebagai Tuhan yang disebut aliran monoteis, menyembah satu Tuhan. Sebab satu Tuhan itu adalah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu esa. Jadi itu. Jadi double six ini artinya lebih meluas, bukan hanya keluarga, tetapi lebih meluas kepada kekuasaan negara atau kekuasaan kerajaan. Sudah menentang Tuhan. Iya. Triple six. Iya. Nah, kalau triple six berarti di hari sana bukan hanya perwakilan dari keluarga, tapi perwakilan negara dan kerajaan, juga perwakilan dalam dunia agama juga ikut menentang Tuhan. Bisa gitu ya? Begitu, karena nanti disebutkan antikristus itu dikatakan dia berdiri di mimbar-mimbar. Siapa yang berdiri di mimbar-mimbar kalau bukan orang-orang yang percaya Tuhan? Orang-orang yang tadinya percaya Tuhan itu lupa tentang Tuhan karena tidak berhikmat jadinya. Mereka terfokus kepada pelajaran pengetahuan yang sangat luar biasa, nubuatan yang luar biasa, lupa mengenal Tuhan yang di dalam diri mereka. Sehingga mereka menjadi sombong. Tapi itu pun Tuhan masih mengasihi mereka dengan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Kita tidak boleh menghakimi juga mereka. Karena kita bisa juga jadi sombong. Karena kita adalah manusia. Yang membuat kita jadi sombong karena lupa tentang Tuhan. Hilang kesadaran tentang Tuhan dalam diri kita. Makanya ada ayat mengatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Lawan. Iya. Berjaga-jagalah. Tapi ada kata di depannya, sadar. Iya, sadar dan berjaga-jaga. Jadi orang yang tidak sadar akhirnya tidak berjaga-jaga. Oh, iya. Siap siaga ya. Iya. Makanya dia bilang, jangan kamu ngelamun, kesambat nanti kan gitu. Kesambat. Jadi kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu yang kita kenal, yang patut disembah ada di dalam diri kita. Yang kita sebutkan dalam khotbah kemarin tentang Immanuel, Allah beserta kita itu, Allah di dalam kita, Allah keselamatan kita. Kalau kita tetap sadar itu, tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkan kita. Apalagi kuasa iblis itu, tidak mungkin. Tapi manusia kehilangan kesadaran, diimingi dengan hal-hal yang berbau kesombongan spiritual, berbau ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga Raja Nebukadnezar pun ingin menyamai yang maha tinggi, ingin disembah, dibuat patungnya, mirip mukanya, suruh rakyat sembah. Nah, ini kan perlawanan terhadap Tuhan yang kita sebut dengan antichrist, double six. Antichrist single six mulai dari Adam. Keluarga ya Pak ya. Keluarga. Kemudian double six melalui kerajaan. Jadi siapapun kerajaan-kerajaan di dunia yang melawan perintah Tuhan, yang menentang Tuhan, itu masuk kelompok antikristus. Coba sebutkan kerajaan-kerajaan yang mengikuti atau melawan perintah Tuhan. Banyak ya, Pak. Banyak. Hampir semua negara-negara di dunia ini dan kerajaan di dunia ini sudah mulai masuk kepada sistem pemilihan suara terbanyak. Dan mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Itu sudah bertentangan. Suara Tuhan tetap suara Tuhan, suara rakyat, suara rakyat. Ingat ya, karena sebuah suara rakyat, Yesus tersalib. Iya, benar Pak. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Suara terbanyak. Sehingga Pilatus sebagai gubernur tidak bisa bikin apa-apa karena suara dari desakan umat
dengan rakyat yang ada mengatakan salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Ini membuktikan bahwa suara rakyat bukan suara Tuhan. Iya. Tapi dalam sistem demokrasi, saya mengatakan sistem demokrasi ini sistem antikristus. Wah. Ini Itu nanti orang marah sama kita, tapi tidak apa-apa. Tidak, supaya belajar, kan ini pengetahuan, nubuatan. Karena sistem ini mengajarkan kita untuk di satu sisi itu positif, tapi di sisi lain itu sudah menggantikan tentang kekuasaan Tuhan digantikan dengan kekuasaan manusia. Karena suara manusia, suara terbanyak yang menentukan siapa. Iya. Padahal Alkitab berkata Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan menurunkan raja. Iya. Sistem Tuhan itu sistem undi. Oh, jadi undi, Pak? Iya. Tapi lihat dalam jemaat hari ini, apakah sistem undi? Enggak, Pak. Semua sistem demokrasi, suara terbanyak. Iya. Sehingga politik pun masuk dalam organisasi. Tidak ada masalah dengan politik. Tapi menghalalkan segala cara untuk meraih suara terbanyak dengan money politics, dengan cara-cara yang tidak baik, yang diizinkan dalam demokrasi, sesungguhnya kita sudah masuk dalam barisan antikristus. Jangan tuduh siapapun antikristus, kita pun bisa menjadi antikristus. Oh iya, benar, Pak. Ya kan? Melawan perintah Tuhan antikristus. Iya kan? Iya. Seperti itu. Tuhan berkata sembahlah Allah, kita sembah yang lain. Oh iya. Kalau yang Tuhan berkata ingatlah kamu kan hari Sabat. iya. Kita ingat hari lain. Oh iya. Kita rubah hari lain. Nah itu nanti dinubuatkan juga itu bagaimana antikristus itu membuat sebuah sistem dengan suara terbanyak dalam dunia agama mengubah hukum dan waktu. Nah itu kita akan belajar dalam sejarah. Siapa yang pernah mengubah hukum dan waktu? Dunia agama juga. Oh iya. Siapa yang pernah mengenai orang-orang Protestan? Orang-orang beragama juga. Iya. Jadi di dunia agama juga akhirnya menentang Kristus. Nah itu kita boleh baca itu nubuatan dalam Daniel 7 ayat 25. Supaya kita tahu bahwa antikristus itu bisa siapa saja. Iya, benar. Tidak peduli dia organisasi agama besar, agama kecil, mau pribadi, mau negara, semuanya kalau tidak sesuai dengan tujuan untuk mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan, kalau untuk kepentingan diri dan kesombongan, itu semua akan menjadi lawan dari Kristus. Daniel 7:25 sebagai satu kitab yang menubuatkan tentang yang menentang yang maha tinggi. Jadi antikristus itu disebutkan di buku Daniel juga. Ada di Daniel juga. Iya, Pak? Daniel 7:25. Jadi sebuah kerajaan bisa menentang yang maha tinggi dengan mendirikan patung. Iya. Kita mau baca ya, Ya, Daniel silakan. 7 ayat 25. Ya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Iya, yang maha tinggi siapa? Tuhan. Ya Tuhan yang patut disembah, pencipta langit dan bumi. Iya. Tapi ditentang. Bagaimana dia cara menentangnya? Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Iya, menganiaya. Penganiayaan ini bisa secara fisik, bisa secara mental. Ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego Oh iya. dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala Iya. oleh raja. Iya. Ya betul kan? Benar. Karena tidak mau menyembah. Iya. Itu kan menganiaya secara fisik. Oh. Tapi juga ada penganiayaan secara mental. Ada juga, Pak ya. Iya. Dengan mengatakan orang lain sesat dan sebagainya. Itu kan sudah termasuk penganiayaan orang beragama terhadap orang beragama. Iya kan? Iya. Hanya karena penafsiran yang berbeda. Iya. Kenapa itu bisa terjadi, Pak ya? Nah, nanti kita akan bahas lagi Oh, itu iya. kenapa itu bisa terjadi. Oleh karena orang manusia itu kekurangan hikmat. Ya kan yang penting sini kalau kita belajar sebuah Alkitab, kita harus pentingkan hikmat, pengenalan akan Tuhan. Iya. Sebab Raja Salomo berkata, Raja Sulaiman berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan permulaan hikmat dan permulaan pengetahuan. Iya. Jadi begitu. Jadi Daniel 7:25 mengatakan dia mengenai orang-orang kudusnya. Nah, banyak penafsir secara historicism, ada futurism, banyak penafsiran tentang siapa sih orang yang diidentifikasi sebagai pengenai orang-orang kudus. Iya. Nah, sehingga kelompok Protestan pernah mengatakan, ya kita teraniaya ini.
Ketika kita menggunakan reformasi, Martin Luther dengan 3 solanya, sola scriptura, sola fide, sola gratianya, akhirnya akan dihabisi dan dimusuhi serta mereka dikejar-kejar. Itu membuktikan dunia agama pun menjadi antikristus. Masa kita sesama orang yang percaya Kristus harus saling menganiaya? Ya kan? Itu sejarah pernah terjadi ya Pak ya? Iya. Jadi tidak bisa kita perlu saling menganiaya kalau kita tahu berhikmat itu. Tapi ini diceritakan untuk menolong kita untuk mengenal bagaimana Tuhan tetap mengasihi gereja, bagaimana Tuhan mengasihi para pemimpin-pemimpin ini, supaya mereka pada suatu saat nanti sadar. Dan saya percaya manusia akan sadar dan bertekuk lutut di kaki Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu punya fungsi menginsafkan dunia. Di Yohanes pasal 16 itu. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus itu siapa? Ya Roh Kristus. Roh Kristus itu tidak akan gagal menginsafkan. Jadi kita tidak perlu mengatakan hari ini, oh dia antikristus akan masuk neraka. Nggak bisa juga begitu. Paus itu orang baik, jangan kita tuduh antikristus. Ya nggak? Bukan orangnya. Bukan orangnya, tapi setiap sistem perlawanan kita harus melihat kepada sebuah sistemnya. Sistem perlawanan terhadap rencana Tuhan atau firman Tuhan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, itu berarti perlawanan terhadap Tuhan. Contohnya lah kita kalau pemilihan di jemaat pun sudah menggunakan sistem demokrasi, suara terbanyak. Dan sistem demokrasi saya sebutkan tadi di awal itu sistem antikristus. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama itu masih banyak manfaatnya. Tapi suatu saat nanti manfaat-manfaatnya ini kalau orang semakin pintar akan menggunakan sistem demokrasi ini untuk menghalalkan segala cara. Sehingga lahirlah ini disebut money politik, membeli suara dan sebagainya. Ya kan? Di gereja pun begitu terjadi. Padahal sistem Alkitabiah dari dulu ini cuma buang undi. Berdoa dulu, berpuasa dulu, ya kan? Baru kita buang undi. Ya kan? Mana yang Tuhan. Makanya saya katakan kenapa kita berarisan lebih jujur daripada kita berorganisasi. Saya ingat waktu waktu Daud dipilih Pak ya, jadi raja. Iya, dipilih langsung ya Pak ya. Dipilih langsung. Iya, dari itu. Nabinya. Iya. Dan diurapi oleh Tuhan khusus. Jadi, tapi bagi saya mau sistem apapun mesti ada sistem antikristus supaya kita lebih mengenal sistem Tuhan. Bahwa sistem Tuhan tetap yang terbaik. Sistem Tuhan tetap yang terbaik. Itu yang saya katakan. Jadi sengaja ini diceritakan di Alkitab bahwa ada orang yang akan menentang yang maha tinggi, disebutkan dalam Daniel 7:25. Kemudian mengenai orang-orang kudusnya, pengenaian itu berbagai cara, pengenaian secara mental, secara fisik. Ya, Anda mungkin kalau ajarkan tentang kasih Kristus yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan, bahwa engkau pasti selamat, pasti orang akan marah sama kamu. Mungkin, oh ini sudah sesat, murtad ini dia kan. Tak apa-apa. Karena bagian daripada pekerjaan itu memang harus ditentang kalau kita meninggikan nama Tuhan. Nggak usah, ya kita juga marah sama dia karena kita dibilang sesat. Yang apa saya sesat. Yang penting saya sesat dalam Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi kita juga jangan marah, tidak usah marah. Itu santai saja karena itu kan pengetahuan manusia, kan mereka juga Tuhan ingin selamatkan. Cuma perspektif mereka berbeda dengan kita, penafsiran berbeda satu sama lain, itu no problem. Itu namanya hermeneutik yang berbeda, konsepnya, sistematika teologinya berbeda. Jangan ini menjadi perbedaan ini membuat kita tidak bersatu di dalam Tuhan. Karena Kristus telah mati bagi kita. Bagaimana doa Tuhan Yesus supaya kita bersatu? Iya benar Pak. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Wih, karena semua satu ini baptisan pun dipersoalkan lagi nih. Kalau doktrinnya beda-beda nggak bisa ini Pak ya? Iya, satu Tuhan. Jadi kalau bicara tentang satu Tuhan itu keyakinan. Agama boleh berbeda, organisasi agama berbeda, tapi keyakinan kepada Tuhan pasti hanya satu karena Roh Kudus yang menginsafkan.
kira-kira begitu. Jadi triple six ini, kembali ke triple six ya, benar, Pak. antikristus. Jadi triple six ini artinya di akhir zaman akan semakin kencang perlawanan kepada yang maha tinggi. Iya. Bahkan dinubuatkan perlawanan kepada yang maha tinggi ini dengan mengubah segala sesuatu yang sifatnya hukum. Iya. Coba kita Saya baca. bacakan lagi, Pak ya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ya, berusaha mengubah waktu dan hukum. Time and law. Jadi mengubah waktu ini perhitungan Alkitab jelas. Perhitungan Tuhan yang ditulis dalam Alkitab jelas. Yaitu petang. Setelah petang dan pagi. Jadi satu petang, satu malam, satu siang. Jadi Itulah sekitar satu jam hari. berapa itu, Pak? Jadi harusnya itu satu petang, satu siang itu. Jadi jam 6 sore sampai jam 6 sore itulah perhitungan waktu. Tapi kan dunia menggantikan. Tunggu ya, kita jam 12.00. Tonggok setelah 00. Jadi tengah malam orang ulang tahun jadinya. Iya. Harusnya orang ulang tahun mulai jam 6 sore sudah ulang tahun Iya, itu. udah keburu ngantuk, Pak. Iya, keburu ngantuk. Bikin kejutan lagi ya. Iya. Dan malah membuat lagi, dan itu diakui sebagai perubahan dari ibadahnya tadinya itu orang-orang Kristen mula-mula itu beribadah hari Sabat. Yesus beribadah hari Sabtu. Coba buktikan dari Alkitab di mana rasul-rasul beribadah hari Minggu, nggak ada kan? Jadi semua hari Sabat, hari ke-7, mulai dari Yesus, Rasul Paulus, semua. Tapi nanti ada satu masa di mana kekuasaan gereja Mengubahnya itu. mengubah dan mengatakan bahwa saya sama dengan yang maha tinggi. So, apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Jadi apa yang kuputuskan itulah. Nah, gereja akhirnya menganggap itu kekuasaan gereja sebagai kekuasaan Tuhan juga. Sehingga ini menjadikan arus reformasi begitu cepatnya. Pada saat akhirnya muncullah Protestan. Tapi itu semua adalah proses kehilangan kesadaran para pemimpin gereja tentang hikmat dari Tuhan itu. Sehingga mereka menjadi bagian dari alat itu. Tapi itu kan faktor sejarah. Faktor sejarah. Kita tidak bisa menyalahkan ini pemimpin-pemimpin, karena pemimpin juga adalah manusia ciptaan Tuhan yang punya kelemahan. Iya. Tetapi kita perlu ingat bahwa dengan kita mempelajari ini, kita tahu rencana Tuhan bagi kita, kita tahu maksud Tuhan bagi kita, dan kita mengenal Tuhan di dalam nubuatan. Iya. Jadi jangan mengenal orang yang menjadi antikristus, tapi kenalah Tuhan yang dilawan oleh antikristus. Dia akan selalu menang dan akan jadi pemenang. Nah, kita mengenal Tuhan akan menjadi orang yang menang. Kita jadi pemenang. Iya. Begitu. Jadi kita tidak boleh menuduh orang, oh ini hanya dalam sejarah demikian. Hanya penafsiran dalam sejarah. Tapi menurut saya yang paling penting itu siapa saja yang mau mengubah waktu dan hukum yang sifatnya kepentingan ciptaan daripada kepentingan pencipta, itu yang berbahaya. Yang hukum diubah apa yang itu, Pak? Nah, hukum yang diubah itu hari peribadatan. Oh, hari ibadah ya. Kan saya katakan tadi itu hari Sabat itu hari ke-7 adalah hari peribadatan orang Kristen pula-pula. Sejak orang yang menyembah pencipta itu, sejak bangsa Israel diberikan hukum, kemudian orang-orang Kristen mula-mula tetap hari Sabat, hari ke-7. Tapi kemudian gereja menambahkan satu hari untuk ibadah, yaitu hari Minggu. Dan itu ada sejarahnya kenapa perubahan from Sabat to Sunday. Ada sebuah disertasi yang bagus dari Dr. Bakyoki, dia berkata tentang perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu ada tujuannya, Pak ya? Tujuan misi mungkin, Pak ya? Tujuannya misi. Jadi kita tidak bisa salahkan juga orang mengubah mengubah waktu dan hukum sebagai sebuah antikristus. Bagi kita saat itu mungkin kita sekarang menafsirkan di antikristus, tapi dia dalam proses misi bagaimana membuat orang-orang yang penyembah dewa matahari yang beribadahnya hari Minggu itu menjadi Kristen. Oh iya. Sehingga itu terkenal itu pada saat Kaisar Konstantin masuk Kristen. Oh iya. Itu kan tadinya penyembah Matahari. dewa, iya, penyembah matahari. Sehingga Sunday itu adalah yang disebut dewa matahari itu menjadi hari ibadah dari orang Kristen. Tapi tidak pernah hari Sabat itu dilupakan. Bahkan sampai saat ini hari Sabat tetap.
Tetap ada ibadah. Ada juga, ibadah, cuma ditambahkan. Tambah hari Minggu. Cuma para reform mengatakan ini dia juga antikristus, ini dia merubah waktu dan hukum. Nah, padahal kita tidak perlu mundur itu. Ini kan faktor sejarah saja. Tapi untuk membuktikan kebenaran pengajaran ya begitu cara orang mengajar secara historisism kan, aliran historisism begitu. Aliran futurism lagi, lain lagi. Aliran futurism katakan ini bukan ini antikristus, tapi itu barcode itu. Salahkan bendanya sudah. Iya, dipasang chip ya Pak ya. Dipasang chip. Akhirnya orang berpikir antikristus itu yaitu nanti kalau ada barcode taruh di kepala. Ini kalau sekarang itu scan di kepala itu bisa antikristus itu kan banyak begitu. Iya, scan di dahi. Nah, ini perlu kita lihat. Ada ayatnya kan mengatakan itu tentang antikristus di Wahyu pasal 13 tadi itu ya. Coba kita baca Wahyu 13 lagi tadi itu. Supaya kita tahu bahwa antikristus itu di Wahyu 13. Wahyu 13, Pak. Iya, ayat 18 tadi. Di sini saya ulang lagi, yang penting di sini ialah hikmat. Bang siapa yang bijaksana, baiknya yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Baca lagi selanjutnya. Selanjutnya di ayat yang ke-6, 16, Wahyu 13 ayat 16. Dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, jadi ini orang katakan lihat nanti kalau ada di tanda di tangan dan di dahi, wah itu sudah simbol antikristus itu. Sebenarnya itu kan penafsiran. Itu penafsiran dari aliran futurism. Tapi aliran historisism tidak begitu. Apapun penafsirannya, sangat bagus untuk mengajar orang supaya mempercayai Tuhan harusnya. Tapi gantinya kita bertentangan dalam hal pengajaran penafsiran, lupa kita bahwa yang perlu kita kenal ada Tuhan di dalam. Penafsiranmu oke, begitu silakan saja. Tapi kalau kita kembali kepada sistem kita tangan itu dan dahi ini sebenarnya adalah sebuah simbol. Sebagaimana 666 itu juga adalah sebuah simbol, maka ini juga sebuah simbol. Simbol di tangan itu sebenarnya adalah aktiviti pekerjaan kita. Jadi apa saja yang kita kerjakan kalau bertentangan dengan Tuhan punya rencana, nah itu juga salah. Kita masuk kelompok antikristus. Apa saja yang kita pikirkan hanya untuk kepentingan kita, kepentingan kesombongan kita, kepentingan diri kita, sehingga semua pikiran kita itu hanya kepentingan diri, lupa tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Itu juga kelompok antikristus. Jadi dalam pikiran kita, dalam pekerjaan kita, harusnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan diri, bukan kemuliaan organisasi, dan bukan kemuliaan para pemimpin, tapi kemuliaan hanya untuk Tuhan. Yang penting disinilah hikmat. Berarti semuanya untuk Tuhan ya Pak ya? Iya, jadi apapun kegiatan kita, pelaksanaan kita, kegiatan kita, pikiran kita, jangan untuk kepentingan diri. Sebab di mana ada kepentingan diri, di sana ada segala macam perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat itu sumbernya dari antikristus atau setan, ular tua dari mulanya itu. Gitu. Kira-kira demikian, Vi. Jadi di akhir zaman ini bukan hanya dalam keluarga-keluarga bisa menentang Tuhan, tapi juga secara negara dengan sistemnya menentang Tuhan. Bahkan juga secara agama juga bisa menentang Tuhan. Orang berdiri di mimbar-mimbar. Hal yang kedua yang paling penting tentang antikristus, Yesus mau dia hanyalah satu-satunya kebenaran. Tapi manusia mau menambahkan kebenaran. Banyak kebenaran Pak jadinya. Ya, banyak kebenaran. Itu juga adalah masuk dalam kelompok antikristus. Kebenaran absolut hanyalah Tuhan. Nah, kenapa kita bertentangan satu sama lain hari ini? Saling menyerang satu sama lain hari ini. Bukankah saling menyerang itu bagian daripada pekerjaan iblis? Jadi kalau ini pekerjaan iblis, ini luar biasa. Kita tanpa sadar kita pikir ini sudah bagus, kita secara rohani ini mau mengajar kebenaran, berapologetik ini. Kalau ini membuat Anda tidak senang, apa gunanya saya mengajarkan?
yang saya ingin pentingkan di sini, di awal pelajaran saya katakan tadi, pengetahuan tidak lengkap, nubuat hanya kita tidak sempurna. Iya. Ini hanya mengantar kita untuk mengenal Tuhan yang mengasihi. Oh, iya. Itu. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan yang mengasihi, akhirnya kita saling menghujat, saling membenci, saling menyesatkan. Iya. Kira-kira begitu, Wi. Iya. Sehingga antikristus ini siapa saja, sistem apa saja yang membuat pertentangan dengan Tuhan punya rencana, itu adalah masuk dalam kelompok antikristus. Saya bisa menjadi kelompok antikristus, Abi bisa. Kalau kepentingan diri daripada kepentingan Tuhan. Oh, iya. Tidak mengutamakan Tuhan ya. Iya. Tuhan itu yang utama dan yang pertama. Iya. Yang perlu disembah. Makanya di awal ini yang penting di sini hikmat. Hikmat ini orang tidak tahu, kan? Hikmat itu luar biasa. Luar biasa. Jadi itu harus kita mengenal Tuhan. Kalau Tuhan di dalam diri kita, Tuhan di dalam diri setiap orang, Tuhan dalam setiap pemimpin organisasi, kita cukup berdoa untuk dia supaya dia sadar. Satu saat dia nanti sadar, wih, selama ini saya sudah salah, ini mulai menghujat orang, mempersalahkan orang dan sebagainya. Padahal semua Alkitab ini tujuannya adalah untuk pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan jangan sampai menghentikan kebenaran absolut, yaitu Tuhan yang mengasihi. Jangan karena kebenaran yang kita paksakan, orang yang tidak sependapat dengan kita anggap sesat. Sehingga kita menghakimi sesama. Siapakah kita? Jadikan Tuhan hanya Dia yang boleh menjadi hakim atas sesamanya. Kalaupun kita belajar dalam sejarah, itu hanya sifatnya histori. Tapi tidak menjadikan alasan bagi kita untuk menghakimi orang. Menunjukkan bahwa ada juga pemimpin agama pernah hilaf. Soalnya masih manusia sih, Pak. Masih manusia, kan? Kemudian menciptakan sebuah sistem. Sistem. Yang sistemnya itu yang menciptakan semua terjadinya hal-hal yang dampaknya akan menjadi lebih buruk atau lebih baik. Kita akan lihat. Seperti itu. Oke. Jadi pemirsa mungkin sudah mengerti bahwa antikris itu bukan hanya tuju kepada seseorang ya Pak ya. Jadi seseorang itu adalah sebuah identitas manusia. Iya, jadi manusia. Semua manusia bisa menjadi antikristus. Bisa menjadi kelompok antikristus. Iya. Anti berarti lawan ya. Lawan. Kristus ya. Iya. Lawan Kristus berarti ya. Iya. Intinya seperti itu, bukan hanya di kalau bilang di chip, ada di tangan chip, di barcode gitu. Itu penafsiran futurism. Penafsiran futurism. Iya. Tapi kalau dengan barcode dan chip itu mereka menjadi takut akan Tuhan, nggak apa-apa juga. Itu nggak masalah ya, Pak ya? Ya masalah, cuma secara biblikalnya kita harus dulu menjadikan itu secondary application. Itu penafsiran berbeda. Silakan saja. Tapi yang penting di sini manusianya. Manusianya yang menciptakan sebuah sistem yang membuat dunia ini menjadi lebih tidak baik. Coba perhatikan di ayat sebelumnya, dia akan mengadakan embargo ekonomi di situ. Jadi antikristus itu juga dia punya pekerjaan, ada embargo ekonomi, dilarang menjual dan membeli. Coba baca ayatnya, coba selidiki itu. Iya. Iya, di sini ada dilarang menjual dan membeli. Coba ayat berapa itu? Ayat kita akan cari dulu pemirsa di ayatnya. Pelan-pelan saja. Iya. Tadi ayat 16 tadi. Ayat 16. Kita lihat ke ayat sebelumnya lagi. Kan tadi yang terakhir ayat 18 menentang yang maha tinggi. Iya. Coba baca selanjutnya. Nanti dia akan membuat di ayat 17. Ayat 17. Itu 16 17. Coba ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Jadi akan ada satu kekuatan embargo ekonomi. Karena perdagangan itu ada hubungan dengan menjual dan membeli. Jadi siapapun yang mengembargo orang dengan memaksakan kehendaknya atas kepentingan dirinya, itu artinya dia sudah menempatkan dirinya dalam barisan antikristus. Jadi orang kadang berpikir Pak, kalau ada tanda di dahi sama di tangan
dia nggak bisa membeli dan menjual kalau nggak dikasih tanda itu. Pengertiannya seperti Iya. itu, Pak. Jadi kalau ada pikirannya dan aktivitasnya membuat kebebasan orang untuk berdagang, membeli dan menjual harus mengikuti kemauan mereka, itu berarti sudah bagian sebuah sistem perdagangan dunia. Dan sistem perdagangan dunia itu disebut dengan global world economic atau ekonomi global. Siapapun yang melanggar ekonomi global ini, ya itu seperti itu. Tapi ini sekali lagi ini hanya sebuah penafsiran dari sisi modern ini sekarang ini. Tetapi yang jelas di sini dia mau menggunakan kekuasaannya melalui pikiran dan aktivitasnya melarang orang menjual dan membeli. Itu kan perdagangan itu. Iya. Dalam konteks kalau hari ini ya perdagangan dunia ini. Karena siapa yang bisa berkuasa membuat embargo ekonomi? Perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas dan sebagainya. Itu kira-kira begitulah yang cocok untuk menafsirkan saat ini. Tetapi itu bukan sebuah kebenaran absolut. Iya. Kebenaran hanya satu ya, Pak. Kebenaran hanya satu. Ini hanya pengetahuan dan nubuatan seperti awal pembicaraan saya katakan. Pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Jangan jadikan ini sebagai patokan kebenaran. Sebab ini adalah pengajaran-pengajaran. Yang penting bagi kita adalah hikmat untuk mengenal pencipta. Bahwa sekalipun ada orang yang dengan kekuasaannya bisa mengembargo kekuatan dengan kekuatan superpowernya, dengan kekuatan negaranya, kekuatan kerajaannya, atau kekuatan daripada sekutunya untuk menjajah sebuah negara kecil atau orang-orang sekelompok orang yang tidak tunduk, ingat bahwa Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa. Amin. Benar, Pak. Tuhan yang menaikkan raja, Tuhan yang akan turunkan Iya. raja. Dia berdaulat penuh atas semua suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Dan dia sanggup menginsafkan para pemimpin itu juga pada akhirnya. Mereka sadar, ternyata saya pikir sudah saya yang paling berkuasa, ternyata ada yang lebih berkuasa, itu Tuhan. Benar, Pak. Nah, itulah sebabnya kabar baik harus disampaikan kepada dunia, kepada para pemimpin-pemimpin, pada para pemimpin-pemimpin dunia, bahwa mereka harus mengenal Injil kekal dari Allah itu, supaya mereka mengenal tentang Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan mereka. Itu di Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Iya. Begitu. Iya. Bagaimana mengenai antikristus? Semakin jelas, ada pertanyaan lagi? Iya, udah semakin jelas sih. Oke. Ya, kita pemirsa, mungkin ada pemirsa yang mau bertanya, bisa dibuat pertanyaan di komen komentar ya. Oh, ini sudah 52 menit ini. Tinggal 8 menit. Ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, Bi? Oh, iya. Kita selesaikan 1 jam. Oh iya benar. 1 jam bersama Pendeta Kastanya. Iya, bersama. Begitu. Iya. Jadi inti dari Alkitab itu apa itu, Pak? Ya, jadi kita mau kembalikan kepada intisari. Setiap kitab itu ada di punya kesimpulan. Jadi sebenarnya yang perlu kita tekankan ketika kita belajar kitab Wahyu, kita harus mengenal Tuhan di sana. Makanya disebutkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah Wahyu Yesus Kristus. Wahyu tentang Yesus dan dari Yesus yang diilhamkan kepada Yohanes. Berarti bukan wahyu dari Yohanes ya, Pak? Bukan. Yohanes hanya sebagai penulis, dia melihat, dia tulis. Dia mendengar, dia tulis. Jadi Tuhan yang kasih tahu dia. Ya, kasih tahu melalui sebuah vision atau penglihatan. Benar, Pak. Contohnya di Wahyu 14. Iya. Coba kita buka Wahyu 14 6 7. Siapa yang melihat di sini? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Aku melihat. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Hmm. Dan aku melihat seorang malaikat. Siapa yang melihat ini? Yohanes dong. Oh iya, benar. Jadi vision. Jadi dalam bahasa Inggris itu vision. Iya. Aku melihat. Dia melihat satu visi. Aku melihat. Iya. Apa yang dia lihat? Di tengah-tengah langit. Malaikat lain di tengah-tengah langit. Iya. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Nah, diberitakan kepada yang diam di atas bumi. Ini menunjukkan bahwa Yohanes melihat sebuah penglihatan melalui Roh Kudus. Dia melihat penglihatan untuk disampaikan kepada dunia tentang Injil kekal. Disampaikan kepada orang yang diam di bumi. Iya, diam di bumi, Pak. Kepada siapa yang diam di bumi? Siapa saja? Iya. Tentu ada pemimpin dunia di sana. Iya. Makanya disebutkan sana secara spesifik.
diam di atas bumi Jadi, dan kepada semua bangsa. Semua bangsa. Jadi semua bangsa itu harus mulai dengan kepalanya. Kasih tahu kepada kepalanya. Berarti pemimpin ya, Pak? Pemimpinnya. Siapa kepala negara, siapa kepala kerajaan. Iya, presiden gitu. Presiden. Ya. Beritahu mereka bahwa Tuhan lebih berkuasa dari mereka. Bahwa Tuhan itu menyelamatkan mereka, bukan mereka yang jadi penyelamat Tuhan. Sekarang orang menjadi pemimpin negara, pemimpin agama, sepertinya mereka yang menjadi penyelamat. Padahal Tuhanlah penyelamat. Kalau ini kita sadar bahwa Tuhanlah juru selamat kita, Tuhan penyelamat kita, maka kita akan bisa dihentikan dari seluruh badai yang terjadi. Penyakit apapun bisa dihentikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas dunia. Segala penjuru mata angin Dia jaga. Makanya kita tidak kena ini dia kan virus. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan jaga kita kan. Iya. Karena kita harus menjaga tubuh kita. Kalau kita ingat hikmat Tuhan, kan nasihat Alkitab jelas. Benar. Tubuhmu adalah kaba Allah. Iya. Kalau tubuhmu kaba Allah, kamu sadarlah Tuhan. Maka kamu jaga tubuhmu. Jangan kau siksa tubuhmu. Iya. Kalau istirahatlah. Kalau ngantuk ya tidur. Ya kan? Kira-kira begitu. Jangan bekerja terlalu berat sehingga kamu kelelahan, menyebabkan engkau sakit. Jaga dong tubuhmu. Jaga matamu, jangan main game terus. Jaga matamu, karena matamu juga adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada Dia. Nah, sampai hari ini puji Tuhan saya tidak pakai kacamata. Wah, luar biasa itu, Pak ya. Iya. Ya kan? Iya. Apa artinya? Iya. Karena saya jaga mata saya hanya untuk membaca yang bagus. Jangan membaca terus juga. Harus ada waktu. Waktu jeda ya, Pak ya. Waktu jeda. Sekali waktu kita harus melihat pemandangan yang luas, alam yang hijau, hutan-hutan, lautan yang luas, supaya mata kita terus terjaga, menjadi fungsinya bagus. Kira-kira. Tubuh kita harus kita jaga. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita ini disebutnya luar biasa Tuhan itu. Nah, makanya ibadah kita yang sejati, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Iya. yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, begitu, Vi. Jadi apa saja yang kalau kita tidak persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, berarti kita masuk kelompok antikristus. Oh, benar juga. Iya kan? Tidak Menantang Tuhan berarti. Iya. Menantang ciptaan Dia. Menantang ciptaan Tuhan, merusak diri. Ada ayat Alkitab mengatakan siapapun yang merusak bumi, berarti menentang Tuhan. Jadi bumi juga kita harus jaga. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan menebang hutan sembarangan. Itu banjir-banjir melanda sekarang terjadi di Sukabumi kemarin. Ini semua karena ulah manusia. Mereka tidak menjaga buminya. Mereka tidak menjaga lingkungannya. Mereka tidak menjaga gunungnya. Mereka tidak menjaga hutannya. Sebab ingat satu ayat. Alkitab itu adalah pengantar kita mengenal Tuhan. Tapi alam ciptaan Tuhan juga mengantar orang mengenal Tuhan. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Sebelum ada kitab. Iya, ya kayak zaman dulu Iya. ya, zaman Adam dan Dari Hawa. alam. Iya. Makanya Alkitab buku Mazmur berkata, cakrawala menunjukkan kemuliaan Tuhan. Oh, iya. Ya, menceritakan kemuliaan Tuhan. Alam ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Kira-kira begitu, Vi. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kepentingan diri kita. Hanya karena kita ingin menjadi kaya, kita potong hutan, kita tebang hutan, illegal logging. Hutan gundul, banjir melanda. Itu akibatnya, Pak ya? Akibat ulah manusia yang mementingkan diri. Iya. Iya kan? Iya. Luar biasa, Pak ya. Nah, jadi banyak hal yang kita perlu lihat. Antikristus itu bukan hanya sekedar simbol-simbol saja, tapi simbol ini diceritakan melalui Yohanes supaya jangan terlalu kentara. Pada saat itu kan masa dia dibuang, tahanan. Orang kalau tahanan agama, tahanan politik tidak bisa bercerita terus terang. Iya. Jadi harus pakai simbol-simbol. Oh iya ya. Jadi orang mesti ngerti ya. Iya, nanti bilang yang menentang yang tinggi sudah kau itu kan nggak bisa, nggak bisa begitu. Nah, itu berbahaya. Makanya seorang tahanan politik atau tahanan dalam dunia politik agama saat itu betul-betul harus berhati-hati dalam membuat tulisan. Sehingga buku Wahyu itu banyak simbol-simbol yang
diungkapkan di sana. Iya. Nah, Iya. Ya, kadang orang salah pengertian Iya, sih Pak ya, iya. simbol-simbol itu Iya. pelajari lebih dalam lagi ya. Kira begitu, Vi. Iya. Ada lagi, Vi, sebelum kita tutup pembahasan kita sore ini? Ya, mungkin udah Pak. Ya, kalau pemirsa ada pertanyaan bisa ya Di komen komen di bawah nanti. Iya, Kalau komen di ini bawah. akan kita upload di YouTube ya. Iya, benar Pak. Bisa ya? Iya, bisa, Bisa Pak. ya? Iya. Baiklah, Iya. kita akan tutup pembahasan kita pada siang ini Iya, benar di Pak. dalam nama Yesus Kristus. Iya. Mari kita akhiri pembahasan kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus besertamu. Amin. Saya Dhani Kastanya bersama. Saya Gusti Afi. Terima kasih. Terima kasih.